Karena percuma lu punya 80 sertifikat ketika masakan lu atau lu punya produk nggak baik atau nggak bagus, nggak bisa diterima masyarakat, ya buat apa? Oke, Masya Allah. Ya, Akhirnya kita memasuki hari kemenangan ya. Iya. Di Alhamdulillah. lebaran pertama ini. Kita harus ngucapin ini lu nih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kita syuting di lebaran pertama nih, saking Ngejar target. berdedikasinya. Oh, ngejar target. Ngejar target, nggak ada yang dikejar. Oh, berarti gitu. Iya. Jadi Beda, kita beda. ngobrol sama tukang parcel hari ini. Iya. Bukan ya? Tukang kambing. Idul Adha berarti nanti. Beda dong. Beda lebaran. Jadi gimana Pak? Lebaran kali ini sepi apa? Hmm. Rame nih masalah ini calo-calo bis. Wah, Ada yang Gak mudik. ada kan? Gak ada. Oh, nggak ada. Nggak boleh mudik. Oh iya. Nggak boleh nggak mudik. boleh kemana-mana. Iya. Ini kopi saya ya? Iya, Nggak boleh sikat. mudik. Boleh Tapi ngopi pulang sekarang. kampung boleh. Boleh. Beda itu. Iya. Udah, Kebalik. jangan ngeritik pemerintah mulu. Kayak anak indie. Pemerintah tuh udah paling bener Iya. dah, tahu yang terbaik buat Benar. dirinya. Bener apa paling enggak bisa didengerin aja tuh. Ya nggak usah didengerin Iya, aja itu udah. yang paling bener. Nggak ada hubungannya sama kita Iya juga. bener. Ada dikit. Ada ya? Ada dikit. Nah, gimana Pak? Nah, itu gimana tuh? Kok bisa ada gitu? Bapak emang siapa sih? Kok ada lagi? Kok ada lagi baru sekali nih. Udah disiram 3 kali. Oh bukan. Jadi ini kita WC kedatangan dong. tamu yang lumayan kompeten nih Pak. Iya, ini. Joy, ini salah satu anak muda. Berarti nilai 7 ya kalau Iya, kompeten. nih. Iya. Jangan Menurut Kementerian Pendidikan. ganti aja yuk. Selak mulu kita. Kompeten tadi. Nilai lulusan 7 kan? Iya. Nggak tahu saya juga sekarang. Saya mah lulus mah nembak. Oh, Kan namanya kompeten. 10 Oh. dong. 10. nggak ada yang kompeten kalau gitu. Tanggepin lagi nggak kelar-kelar ya. Eh, Jadi kita udah sama salah satu anak muda yang berprestasi nih, Joy. Iya nih, ya. Ini banyak yang nggak tahu nih. Dia dulu waktu umur 5 tahun dikirim ke bulan. Dia waktu itu. Iya, benar. Iya. Jadi setelah Neil Armstrong, Hmm. Baru Bapak saya. ini nih. Iya, Bapak Saya. ini. Coba kenalin diri, Pak. Gimana apa nggak perlu dikenalin? Oh, udah terkenal. Enggak. Kok congkak ya? Enggak. Ya, gimana kenalin dirinya? Jangan grogi Iya. gitu dah. Nama, Emang kalau mau sukses itu effortnya rada Iya. gede. Heeh. nama, berat badan, nama ini. Hobi. Iya, bukan. Kayak di binder. Hobi diet kayaknya. Hobi. Itu impian Oh, impian. dan niat tulus. Ini udah ada Alvino Paros, ya kan? Iya. Oke. Salah satu penggiat apa aja? Hospitality. Hospitality. Kuliner Gue nanya lah, sama temen kuliner gue ya. nih. Iya. Oh iya, Kok oke. lu nyerobot mulu sih? Iya. Nggak bercanda. Jadi udah malang melintang lah ya di Iya. dunia hospitality. Hospitality doang atau kuliner juga nih? F&B. Berangkat dari F&B. Oh, berarti kan katanya kalau orang F&B kita harus percaya kalau yang badannya gede, katanya Oh, makanannya enak. Oke. Bukan itu Bukan sebenarnya. ya? Ketika jadi dilurusin. Dilurusin. ketika ada sorry nih chef-chef yang badannya langsing-langsing Oh, ya. iya, benar. Udah penggiat kuliner langsing-langsing. Mungkin ada waktu buat olahraga, kalau gua kan nggak ada. Oh, Saking jadi sibuk Gitu. ya, Pak? Bukan. Bukan. Saking sering nyobain makanannya. Oh, Oke, gitu. saking Jadi- capeknya masak mulu nggak makan-makan. Ini air. Tahu karet. Gitu. Ini salah satu tokoh F&B yang masih low profile aja ya. Iyalah. Masih mau diajak bercanda. Iya. Si mau diajak ngobrol. Salah satu anak muda yang nggak ke screening nih sama Sandiaga Uno nih. Iya, Asik. benar. Sebenarnya gue ngikutin dia udah dari tahun kapan ya? Karena Harusnya saudara anjing. Pasti bisa jadi ini nih anak-anak muda yang didengerin sama Parekraf nih harusnya. Parekraf iya nih. benar. Karena tonggak pariwisata Indonesia tuh ada di. Mungkin kenapa dia nggak dengerin, dia nggak punya startup kayaknya. Iya, Oh, benar. Iya kan? Nah, Benar. Pak, kenapa Pak? Di F&B itu coba ceritain awal mulanya antum ke F&B. Antum. Antum. Kayak. Kan lagi Aneh. suasana lebaran. Oke, gua Alvino ya. Iya. Alvino Paros lengkapnya. Gua lahir di Jakarta nih. Kan tadi suruh biodata kan? Perlu nggak nih? Perlu dong. 23 Januari 1992. Wih, Wih, salah Ya. kali itu. salah kali tuh. Nembak sih KTP-nya waktu itu. 1892 kali. Oke, kuis Iya. Oke. buat para penonton. Iya, tebak umur. Tebak umur. Iya. Di sini bener nggak dia angkatan tahun 92 nih? Dari kita bertiga, siapa yang paling muda? Coba. Udah, jawabannya itu Boleh. satu ya. Nanti yang menang dapat ayam. Iya. Karena suasana di kandang ayam gitu. Gimana Oke. Pak? Coba Pak ceritain. Gua mulai F&B tuh dari sekolah dulu sih, SMK.
Gue ngambil SMK 57 di Ragunan waktu itu tahun 2007. Lulus di 2010, cuman gue sering ikut part time, Pak. Partai? Partai. Oh, Partai. Wah, Partai. belum. Mungkin. 7 partai baru berapa tuh sih? Masih lagi banyak-banyak. Oh, banyak ya, itu, lagi ada 42 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Provinsi kan bukan. 34. Masing-masing provinsi bikin partai. Iya. Ayo Pak, lanjut Pak. Oke, gue Sabtu Minggu biasanya part time tuh. Nyari duit lah buat. Udah mulai di hotel gitu. Oh, ini Udah kisah. mulai di hotel. Ini melankolis kisahnya. Oh, Ini enggak. anak singkong Iya, nih. iya, iya, iya. Kuliah, Enggak. kerja, Anak singkong nih. sekolah kerja gitu. Duitnya buat beli rokok waktu itu karena nggak dikasih duit buat sama bokap Oh, nyokap gitu. ngerokok. Iya. Kan gue nggak enak kan ngerokok ya. Udahlah gue Sabtu Minggu kerja ngerokok. Ya udah buat beli rokok sampai akhirnya gue kelar ujian nasional tuh di 2010 waktu itu bulan Maret. Cuman gue udah kerja di salah satu restoran di Pondok Indah waktu itu karena memang Sabtu Minggu gue rutin di sana. Jadi apa tuh? Chef the party waktu itu. Chef the party apa? Pesta berarti. Pesta. Chef the party itu artinya Party. supervisor kitchen lah. Oh, supervisor kitchen. Jadi karena memang udah terlalu sering di sana kerja Sabtu Minggu, akhirnya gue nggak tahu kenapa tuh owner kasih responsible yang begitu berat ya waktu itu ya. Gue belum selesai ujian nasional, ijazah saya belum gue pegang. Waktu itu gue dapet chef the party di sana. Kenapa sepercaya itu tuh sama anak baru? Karena gue semenjak gue selesai training waktu itu gue sebutin lah ya kalau training mah nggak apa-apa ya, di Grand Mall Jakarta waktu itu gue udah mulai part time di sana setiap Sabtu Minggu. Oh, berarti sebenarnya di hospitality itu ketika lo udah punya sertifikasi, lo bisa bersaing sama yang udah Betul sekali. ya sama yang lebih senior lah ya. Salah berarti satunya gue sertifikasi ya? salah satunya gue pilih hospitality waktu itu karena ada Pak Ade gue waktu itu. Pak Ade gue kebetulan Rengga dong, suaminya Pak Ade, lu kan Rengga. Anjing. sepupu. Oh, bukan. Salah satu Pak Ade gua ini. Iya, boleh lah. Iya. Nah, gue ngeliat Pak Ade gue waktu itu, beliau bisa jadi top level di hotel tanpa ada sertifikasi. Artinya fair. Iya. Oke. Ada sertifikat perlu, tapi sertifikat itu diambil dari skill lo. Bukan lo sekolah, bukan lo kursus, bukan lo apa-apa. Ketika lo dapat penghargaan di suatu bidang, lo bisa diapresiasikan. Entah kenaikan level, entah lo di hire sama perusahaan lain atau hotel lain atau restoran lain, kayak gitu sih. Oh, tapi maksudnya berapa ininya maksudnya, peluangnya gitu kalau lu nggak sertifikasi gitu. Gede sih, gede banget. Tetap sama-sama yang sertifikasi. Kalau gue bilang malah kalau di hospitality sertifikasi nggak gitu, Penting. bukan nggak gitu penting ya. Oh iya. Penting, tapi ketika Masih lo ada punya kesempatan. ijazah, let's say ya, sorry ya, Iya. gue dengan rasa hormat tidak mengurangi rasa hormat gue, lulusan yang di luar negeri, SGU, bla bla bla, yang di Swiss, yang di mana-mana lah, kalau dia tidak punya orang dalam atau dia tidak punya modal buat buka usaha untuk punya restoran, dia tetap akan memulai karir dari bawah. Walaupun lulusan luar negeri. Betul. Oh, se-fair itu ya ternyata. Iya, seperti itu. Dan ketika lo mau naik level, ya saat itu yang dinilai adalah gimana masakan lo, Iya. gimana Tetap kreativitas dites ya? lo. Karena percuma lo punya 80 sertifikat ketika masakan lo Iya. atau lo punya produk nggak baik atau nggak bagus, nggak bisa diterima masyarakat, ya buat apa? Itu Kecuali lo punya restoran sendiri ya. Iya. Itu nanti beda ada ya. penilaian tuh, Vin. Maksudnya kalau yang gue dengar kan istilahnya kan kalau koki cuma bisa manis doang sama asin doang mah nggak bisa disebut koki. Nah, ketika lo di level, ketika lo di level cook, mungkin lo akan bermain dengan operasional, yang dimana akan sifatnya akan lo masak bahkan preparation. Nah, untuk di level yang boleh pegang masak sebenarnya nih ya di dunia kuliner, sebenarnya ketika lo boleh mulai masak itu ketika lo sudah di jabatan supervisor. Oh. Nah, di demi chef aja lo masih boleh bantuin, tapi ini rasanya udah enak belum chef? Lu udah enak belum chef? Nah, ketika lo di level cook biasanya seharusnya, tapi zaman berkembang ya, berubah ya. Sekarang di level cook sudah boleh masak. Dulu di zaman gua 2010 itu biasanya komi itu belum boleh masak, hanya boleh Apa, preparation. Komi atau cook. Cook. Oke. Gitu. Nah, dari situ lu kemana lagi tuh? Nah, di situ gua kecemplung tuh. Kecemplung waktu itu ada salah satu hotel di Kuningan. Kalau lu sekolah di F&B terus Beda. kerja di hotel mah nggak kecemplung kan? Beda. Oh, Bedanya adalah gue tidak lagi di kitchen. Oh, gitu. Oh. Gue tidak lagi di kitchen Waktu lu nih. SMK penjurusannya apa? Tata Boga tuh meliputi 3 hal. Pertama, produk sendiri, F&B produk atau kitchen. Yang kedua adalah F&B service, waiter.
Yang ketiga adalah bar. Waiters tuh ada ininya juga. Betul. Ya, ilmunya juga ya. Banyak pak. Nah, Makanya jangan menganggap sepele waiters. asik. Ya begitu kurang Kok lebih. pakai asik sih? Itu kan Enggak, gue seneng kata-katanya. Iya. Ya, ada yang ngebela juga akhirnya. iya lah. Benar, Maksudnya benar. kan itu kan profesional kan ada Benar. sekolahnya. Nah, Servis itu kan pekerjaan bahkan lu naruh susah. sendok aja itu ada ukurannya. Gitu loh. ukuran sendok ya? Ukuran sendoknya masing-masing. Lu makan appetizer, lu makan soup, lu makan dessert, lu makan main course. Spoonnya, sendoknya pun beda-beda. Wadah, lu kan makan bubur aja Pakai sendok tangan. semen. Tangan, Pak. itu kalau itu cerita. Orang Lu kalau di rumah mah pakai tangan lu paling nikmat lah. Iya. Gitu. Masa makan Karena Padang pakai sendok. Karena orientasi bisnisnya itu emang buat ke barat sebenarnya ya. Nah, iya nih kayak dari makanan-makanan Standarisasi tuh itu. yang diajarin makan-makanan barat kan. Tergantung. Oh, Mas. Kalau lo ngelihat mungkin ya, Hmm. kalau lo ngeliat kita ngeliat salah satu distrik yang memang kuliner deh, Kemang. Itu dari ujung selatan sampai ujung utara tuh ya, perbatasan ke Kemcik, itu ada berapa jenis restoran? Ada Turki, ada Western, ada Indonesia, ada Padang. Nah, itu cara servisnya beda-beda tuh. Oh, beda-beda. Nah, itu di sekolah lu diajarin. Diajarin dong. Diajarin Itu semua. ada continental service, ada Oh. beda-beda pokoknya. Jadi Benua berdasarkan benua Asia, Eropa, berdasarkan culture. culture. Benar. Maksudnya culture tuh gimana? Kebudayaan yang berkembang. Oke. Kayak misalkan lo makan pakai ala Eropa. Itu kan mereka makan lebih ke set menu. Lengkap. Mulai dari appetizer, makanan pembuka, lalu ke sup, lalu ke makanan utama, lalu ke dessert, makanan penutup, dan ke coffee and tea. Urutannya gitu tuh. Urutannya rata-rata Bakunya. seperti itu. Kalau kita berkaca sama budaya barat. Tapi kalau kita berbicara dengan budaya Indonesia, lebih banyak prasmanan, betul. Oh, bentuknya prasmanan. Ya, kita lihat aja deh kalau kita ke sederhana. Gue kira kalau prasmanan itu minim budget tuh. Enggak ya? Enggak juga Kalau dong. di hotel itu. Apa istilahnya kalau di istilah Buffet. Buffet. Iya. Tapi gitu. kadang acara internasional ada buffetnya juga kan? Benar. Nah, makanya tergantung fungsinya. Di Indonesia Fungsi- tapi kan. Iya. Nggak Kan tergantung gue nggak tahu kalau di luar. iya. Belum pernah. sama buffet juga. Pernah Bapak di luar. Di luar Jagakarsa. Gitu. Jadi tergantung ya, fungsinya jauh, juga. Tergantung fungsinya juga. Jadi lo mau ngapain nih? Kalau memang acaranya sifatnya tergantung acara. Kalau perjamuan makan ya pasti lo pakai set menu. Kalau lo mau yang sifatnya seminar tanpa perlu hikmat ya buffet bisa kayak wedding apa segala rupa. Tergantung fungsinya. Kalau Nah, itu- perjamuannya udah terakhir, ini kita Itu ini beda dong. beda. ini gue jadi Itu mewakili agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. justru itu Pak. Maksud kita tuh orang nganggap bisnis bisnis F&B di hotel perkara dia Iya. punya duit kelaguan gitu, bertindak semaunya gitu, kayak Iya. waiters tadi, makanya mesti diterangin. Ternyata nggak sesepele itu. Oh benar. Ya.